Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, saya ingin membuat video pembelajaran saya tentang mengenai evaluasi via investor yang saya buat sendiri, dan saya mengambil beberapa sumber dan beberapa contoh dari beberapa buku dan media internet. Baik, yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan apakah investasi itu. Tentunya investasi itu merupakan suatu kegiatan yang penting, suatu kegiatan penting sehingga sebelum direalisasikan memerlukan analisis yang sistematis dan rasional. Dan tentunya investasi itu memiliki tujuan yang dimana itu adalah untuk membuat suatu dorongan atau gerakan yang berupa itu bisa menanamkan modal atau menanamkan saham di beberapa contoh perusahaan. Tentunya kita adalah untuk mencari keuntungan. Lalu selanjutnya itu adalah pertanyaan yang dapat diajukan sebelum mengambil keputusan adalah, yang pertama itu kita harus mengetahui apakah investasi tersebut memberi manfaat ekonomi terhadap suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai kemungkinan yang ada. Dan selanjutnya itu adalah untuk menjelaskan apakah pilihan yang diambil sudah merupakan pilihan yang terbaik, maka perlu dilakukan analisis pemilihan alternatif. Baik, selanjutnya itu dapat dilihat ini adalah berbentuk gambar, yaitu cash flow investasi. Sebelum melakukan kegiatan investasi akan menghasilkan komponen cash flow seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya itu adalah terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi yang umum dipakai. Yaitu yang pertama kita harus mengetahui metode net present value atau bisa dikenal dengan NPV. Lalu yang kedua itu metode annual atau equivalent atau AE. Lalu yang ketiga itu metode internal rate of return atau disingkat jadi IRR. Lalu yang keempat metode benefit cash ratio atau BCR. Lalu yang terakhir itu metode payback period atau PBP. Pada dasarnya semua metode tersebut konsisten satu sama lain. Artinya jika dievaluasi dengan metode NPV dan metode lainnya akan menghasilkan rekomendasi yang sama. Tapi informasi spesifik yang dihasilkan tentu akan berbeda. Oleh karena itu, dalam praktiknya masing-masing metode sering dipergunakan secara bersamaan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perilaku investasi tersebut. Lalu dapat kita lihat ini adalah metode net present value yang dijelaskan sebelumnya, itu adalah metode menghitung neto atau laba bersih atau neto pada waktu sekarang, yaitu present. Asumsi presentasinya itu menjelaskan awal waktu perhitungan bertepatan dengan evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0. Dan dapat dilihat ini adalah gambar dari kondisi awal dalam bentuk NPV. Lalu dapat gambar yang kedua itu adalah dalam waktu kondisi present atau sekarang. Lalu selanjutnya itu, dengan demikian NPV itu pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi. Dan cash flow itu sendiri tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap, yaitu dari cash in atau cash out. Tetapi mungkin hanya saja itu dapat diukur langsung aspek biayanya saja atau benefitnya. Contohnya itu kita itu melakukan investasi dalam rangka memperbaiki suatu atau menyempurnakan salah satu bagian dari jumlah serangkaian fasilitas produksi. Lalu selanjutnya itu adalah untuk mendapatkan PBV, PWC, NVP dapat dimulai secara umum, yang itu menggunakan sebagai berikut. Berikut adalah rumusan dari MP, PWB, PWC, dan NPV. Yaitu adalah cash flow benefit, CC-nya cash flow cost, lalu CF-nya cash flow untuk benefit ditambah dengan cost. NPV sama dengan PWB dikurang PWC, yaitu FPB faktor bunga present. T-nya itu periode waktu, N-nya itu untuk umur investasi. Lalu dapat selanjutnya itu untuk mengetahui rencana suatu investasi, yaitu menggunakan suatu ukuran kriteria tertentu dalam metode NPV.
Dapat dilihat NPV lebih dari 0 yaitu artinya investasi akan menguntungkan atau layak atau feasible. Lalu NPV lebih kecil dari 0 artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Dan jika rencana investasi tersebut dinyatakan layak, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan investasi tersebut. Lalu berikut ini adalah contoh soal yang saya ambil dari buku, yaitu Bapak Kreatif sedang menjajaki kemungkinan membutuhkan usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 120 juta rupiah. Dan di samping itu mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahunnya. Dan selanjutnya itu dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan itu rata-rata sekitar 30 juta rupiah per tahunnya. Dan jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemungkinan aset dapat dijual 50 juta. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Berikut adalah diminta untuk mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suhu bunga rata-rata selama umur investasi itu 12% per tahunnya. Berikut cara penyelesaiannya itu. Yang pertama itu kita menyelesaikan investasi yaitu 120 juta rupiah, annual benefit atau EB 30 juta rupiah per tahunnya. Baik, lalu selanjutnya ini adalah nol cost atau AC-nya dalam perhitungan itu 10 juta per tahun, lalu nilai sisa S yaitu 50 juta, overhaul atau OH yaitu 15 juta, serta umur investasi N 8 tahun. Suku bunganya itu adalah 12% per tahun. Berikut adalah gambar cash flow investasinya. Lalu selanjutnya itu cara perhitungan NPV-nya dapat dilihat di sini adalah karena NPV yaitu 9.956.000 rupiah itu dapat lebih kecil dari 0, itu maka investasi tersebut tidak layak ekonomis atau unfeasible dan tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Dan suatu rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Dapat dilihat investasinya itu 50 juta, annual benefit 15 juta per tahun, annual cost 5 juta per tahunnya. Lalu selanjutnya itu gradient cost, yaitu di mana 0,3 juta per tahunnya, yaitu nilai sisa 10 juta dan umur investasinya itu 8 tahun. Berikut adalah gambar contoh penyelesaiannya dalam investasi bunga 8% per tahunnya. Lalu selanjutnya ini adalah dapat dilihat itu adalah perhitungan NPV-nya, di mana CF dan EPB-nya itu cash flow investasi dan faktor bunga present. Dapat dilihat dengan jelas dan sumber ini saya ambil dari buku. Lalu selanjutnya itu adalah C, yaitu metode annual equivalent atau AE. Yaitu metode ini itu kebalikan dari metode NPV, yaitu jika metode NPV seluruh aliran cash-nya itu ditarik pada posisi present, maka sebaliknya AE ini alirannya cash-nya justru itu didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu panjang untuk umur investasi. Dan dapat kita lihat di sini adalah berbentuk gambar, yaitu format nominalnya dan format annualnya. Baik, selanjutnya itu dapat dilihat hasil pendistribusian secara merata dari cash in itu menghasilkan rata-rata pendapatan per tahunnya. Sedangkan hasil pendistribusian cash out itu secara merata disebut dengan equivalent uniform annual of cost atau EU atau AC. EUAB itu dikurangan EUAC yang disebut dengan annual equivalent atau AE. Dan dapat dilihat ini adalah bentuk konsep untuk formula umum yang sebagai berikut. Untuk kriteria keputusannya itu dapat kita lihat, itu kita harus mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut itu layak atau tidak. Dan apakah ukuran kriteria tersebut itu tidak menguntungkan atau tidak. Kalau rencananya itu investasi dapat dinyatakan layak, itu maka itu kita akan merekomendasikan untuk dilaksanakannya investasi pada perusahaan tersebut. Dan ternyata itu mengatakan bahwa kebalikannya atau tidak layak, rencana itu tidak rekomendasikan untuk dilanjutkan. Berikut adalah contoh soal jika nilai NPV di atas evaluasi dengan metode annual equivalent atau AE, maka prosesnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat cara metode untuk menghitungnya, dan dapat dilihat
Lalu selanjutnya itu adalah contoh rencana suatu investasi yang ditanamkan itu sebesar 2 juta rupiah untuk membutuhkan biaya operasional dan perawatan pertama itu 50 juta rupiah, 2.000 juta rupiah untuk investasinya, untuk menanamkan perawatan pertama itu dia membutuhkan 50 juta rupiah. Lalu menaiki gradientnya itu 10 juta rupiah per tahunnya sampai tahun ke-8. Setelah itu dapat dikatakan stabil. Lalu di tahun ke-6 itu diperkirakan akan ada perawatan berat, yaitu overhaul sebesar 150 juta. Dan benefit baru dimulai itu di tahun kedua, yaitu sebesar 300 juta rupiah dan naik gradient 50 juta sampai tahun ke-7. Dan itu setelahnya itu dia mengalami penurunan sebesar 25 juta per tahunnya. Dan berikut adalah evaluasi jika suhu bunga berlaku 10% per tahun. Itu berikut adalah contoh penyelesaiannya yang menggunakan rumus AE. Dapat dilihat. Lalu selanjutnya itu contoh metode benefit cost ratio atau yang kita kenal dengan istilah BCR, yaitu metode yang sering digunakan dalam tahap evaluasi perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil investasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu juga metode ini itu baik dilakukan untuk mengevaluasi proyek pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Dampak yang dimaksud itu dampak positif maupun negatif. Dan metode ini itu memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat, yaitu benefit, yang akan diperoleh dengan aspek biaya kerugian yang akan ditanggung, yaitu cost, dengan adanya investasi suatu tersebut. Lalu aspek benefit dan cost itu dalam proyek pemerintah itu mempunyai pengertian yang luas daripada pengertian biasanya, di mana benefit cost itu sendiri seringkali ditemukan dalam bentuk manfaat, biaya tidak langsung yang diperoleh dari pemerintah dan masyarakat. Contoh investasi, pembukaan jalan baru, bangun pasar, serta terminal, pelabuhan, dan lain-lainnya. Lalu dapat kita lihat di sini ada pun metode analisis benefit cost ratio atau BCR yang dijelaskan itu sebagai berikut. Berikut rumus umum untuk mencari BCR, yaitu benefit dibagi dengan cost atau dengan rumus benefit dibagi dengan cost. Dan jika analisisnya itu dapat kita lihat BCR-nya PWB dibagi dengan PWC. Serta BCR terhadap anual dapat diukur dengan EUAB dibagi dengan EUAC. Dapat kita lihat dalam rangka membangun usaha pada suatu PT yang ingin berembus merencanakan investasi senilai 1.200 juta dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua itu sampai tahun ke-7 itu sebesar 400 juta rupiah. Lalu mengalami penurunan gradient sebesar 15 juta per tahun, dan sedangkan biaya operasional itu dikeluarkan mulai dari tahun ke-1 sebesar 50 juta dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah. Dan diperkirakan umur investasi itu 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta. Dan ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 300 juta dan biaya overhaul, yaitu biaya pembenaran bahan berat sebesar di tahun ke-7 itu sebesar 100 juta rupiah. Dapat dikatakan evaluasi investasi tersebut dengan metode benefit cost ratio dengan suku bunga 10%. Lalu dapat kita lihat dalam rangka program pengembangan Kota Padang, contoh yang saya ambil ini dia untuk mengembangkan suatu bentuk kota yang menggunakan rumus, yaitu Pemko itu merencanakan akan membangun yaitu pasar di daerah Tunggal Hitam yang investasinya itu 10 miliar, pengoperasiannya itu membutuhkan dana itu 350 juta per tahunnya, dan proyek ini menghasilkan beberapa 300 toko yang diproyeksikan akan dijual 40% dan lebihnya itu akan disewakan. Harga jual per tokonya ini 50 juta per peta dan tarif sewanya itu 5 juta per tahunnya atau per petanya. Dengan adanya proyek ini itu dapat dikatakan perekonomian masyarakat setempat akan meningkat 2% per tahunnya. Di mana pendapatan masyarakat ini yaitu dapat dikira itu lebih dari 500 rupiah per kakaknya ataupun bisa di per bulannya. Dan jumlah penduduk setempat itu 2.000 kakak, dan di samping ini akan terjadi penurunan kualitas budaya, tentunya kenyamanan, keamanan, dan disertakan dengan uang senilai 50.000 rupiah per kakak dan per bulan. Aspek lain yang menguntungkannya itu akan meningkatnya produktivitas lahan, di mana luas lahan itu lebih besar 1.000 hektar,
akan meningkat rata-rata 5% di tahun pada jual akhir, yaitu 20 juta rupiah. Dan dapat diminta ini adalah untuk mencarinya itu formulasikan persoalan di atas terhadap grafik cash flow dan rencana untuk membangun BCR jika 10% itu per tahun. Lalu penyelesaian ini dapat dikatakan formulasi masalah kelompok benefit terdiri dari benefit langsung bagi pemerintah, yaitu untuk mencari penjual tokonya itu dapat kita lihat 40%. Caranya itu 40% dikali dengan 3.000 toko, dikali dengan 5 juta rupiah, 50 juta mendapatkan hasil 6 juta. Itu dalam metode untuk penjualan toko. Sedangkan sewa toko itu untuk mencarinya itu 60% dan dibagi dengan 300 toko dikali dengan 5 juta per tahun, yaitu mendapatkan hasil 500 juta per tahun. Untuk menghitung benefit tidak langsung untuk masyarakat itu ada dua, yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penilaian nilai lahan. Dapat dilihat untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat itu dia mendapatkan hasil 240 juta per tahun. Sedangkan peningkatan lahan 1.000 juta per tahun. Jadi benefitnya itu G1, G2 itu sebesar 240 juta ditambah dengan 1.000 juta, di totalnya itu dikatakan dapat berkisar antara 1.240 juta per tahunnya. Lalu dapat dilihat kelompok biayanya dan gambar cash flow dari soal yang tadi. Dapat dilihat mengalami peningkatan. Untuk evaluasi rencananya dapat dilihat dengan jelas. Untuk mencari rumusnya ini dapat kita lihat. Lalu selanjutnya ini adalah metode payback period atau PBB, yaitu analisis dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dikembalikan saat terjadi kondisi pulang atau pokok atau break even point. Kriteria keputusan ini yaitu untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak atau tidaknya. Diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Dalam metode ini, rencana investasi dikatakan feasible atau jika K itu lebih kecil dari N dan sebaliknya. Jika K itu dapat dikatakan jumlah periode pengembalian, sedangkan N itu adalah umur investasi. Berikut contoh soal yang saya ambil, itu dapat dilihat suatu investasi besar sebesar 120 juta yang diikuti dengan biaya operasional 10 juta dan benefitnya itu 30 juta per tahunnya. Dapat kita lihat itu umur investasinya itu 8 tahun serta aset laku terjual itu 50 juta. Lalu pada soal ini itu kita diminta untuk menghitung payback period investasi tersebut. Dalam menggunakan sistem gambar dapat dilihat dengan jelas, serta dapat kita katakan itu karena K itu 6 tahun, lebih kecil dari N sama dengan 8 tahun, maka periode kepengembalian ini investasi memiliki syarat, memenuhi syarat atau layak. Lalu untuk metode diskon payback period atau PBB, yaitu penyempurnaan dari metode payback period itu memasukkan faktor bunga dalam perhitungan. Sementara prosedur yang lainnya sama aja dengan periode payback period. Lalu selanjutnya itu metode yang kita penjelasan untuk investasi pada investor, yaitu metode internal rate of return atau IRR. Berbeda dengan yang sebelumnya itu, di mana umumnya kita mencari nilai ekuivalensi cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu, serta informasi yang dihasilkan itu berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow yang mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persenan periode per waktu. Berikut penjelasan dapat kita ketahui sama seperti yang sebelumnya, itu dari ketiga itu mempengaruhi bagaimana itu memberikan suatu nilai resiko dari suatu persoalan yang sama. Berikut adalah suatu cash flow investasi yang dihitung nilai NPV-nya pada tingkat suku bunga berubah atau variabel pada umumnya menghasilkan grafik NPV. Seperti kita lihat, grafik NPV-nya ini sangat jelas ya. Jika cash flow investasinya itu pada suku bunga itu dapat dikatakan 0%. Lalu dapat kita lihat juga tabel cash flow tanpa IRR
seperti penjelasan ini. Lalu berikut contoh tabel cash flow dengan IRR lebih dari 1, dapat dilihat dengan jelas. Dan walaupun ada berbagai kemungkinan yang seperti dicontohkan di atas ini, di contoh di atas, itu pada saat ini dibatasi persoalan hanya untuk cash flow yang menghasilkan suatu IRR. Dan untuk mendapatkan IRR itu kita melakukan mencari di mana tuh besarnya suatu NPV itu dan memberikan nilai variabel yang berubah-ubah sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu nilai I pada saat NPV itu mendekati 0, yaitu NPV plus dan nilai NPH-nya itu min. Dengan cara coba-coba atau kita bisa coba dengan istilah lainnya itu kita menyebutnya dengan trial and error. Dan jika diperoleh nilai NPV plus dan NPV minus tersebut itu dapat kita asumsikan itu nilai antara garis lurus dan selanjutnya itu dilakukan interpolasi untuk mempertahankan IRR. Untuk proses menemukan NPV-nya 0 dilakukan prosedur sebagai berikut dapat kita lihat. Lalu contoh soal yang terakhir saya mengambil itu adalah dalam rangka pengembangan suatu PT investasi yang sebesar 1.200 juta dapat dilihat. Contoh soal yang saya pakai. Kalau untuk penyelesaiannya dapat dilihat. Jika saya jelaskan secara detail akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dapat dilihat ini ada bentuk contoh gambar untuk penyelesaiannya menggunakan IRR untuk memperoleh NPV-nya. Lalu dapat dilihat ini adalah cara mencari NPV-nya pada satu contoh persoalan yang tadi. Dan dapat dikatakan mengambil kesimpulannya dan IRR 19,306% menjadi MAAR menjadi 15%, maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Baik, sekian dari hasil video presentasi saya mengenai evaluasi pihak investor dan beberapa contoh untuk menggunakan metode untuk melakukan investasi pada investor atau pihak-pihak investor yang ingin menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan, dan saya sudah menjelaskan beberapa metode yang digunakan. Baik, sekian dari hasil video presentasi saya atau video pembelajaran saya mengenai materi evaluasi pihak investor. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.